Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas LG inverter, teman-teman ya. Jadi untuk kerusakan kulkas LG inverter ini, kebetulan juga ada yang bertanya permasalahan kulkas LG inverter ini, teman-teman. Jadi untuk kulkas LG inverter ini dia mesin kompresornya dia nggak kuat ya, jadi nggak mau start. Dan di sini saya coba nyalakan dan saya cek ternyata memang dari mesin kompresornya itu, teman-teman ya. Nah, di sini untuk kulkas ya. Jadi untuk kulkas LG inverter di sini dalam posisi nyala, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dalam posisi nyala, kemudian saya buang untuk freonnya, ini normal aja, teman-teman ya. Jadi mesin kompresornya tetap jalan, semuanya tetap jalan dan nggak ada kedipan sama sekali, teman-teman. Tapi di saat di sini saya akan menekan tekanan di bagian mesin kompresor itu ada kode error ya di bagian PCB modul ini, teman-teman. Jadi di sini ada PCB modul inverter, itu bisa teman-teman lihat. Di sini ada LED pertama dan juga ada LED kedua. Nah, itu teman-teman bisa bisa lihat ya kedipannya berapa dan kode errornya di mana. Itu sangat mudah sekali ya untuk kulkas LG inverter maupun Samsung inverter, itu lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan PCB inverternya, teman-teman. Nah, di sini untuk kulkas LG inverter ini rencananya saya mau ganti ya, tapi kebetulan di sini saya akan coba tes dan membuatkan videonya. Nah, di sini saya coba akan press dulu ya. Nah, ini saya coba press. Ini untuk ampernya, teman-teman bisa lihat ampernya ketika saya press itu semakin naik. Dan di sini ketika saya press ini matinya sampai berapa? Coba kita akan lihat dulu, teman-teman ya. Supaya teman-teman bisa melihat semua, teman-teman ya. Oke, di sini saya coba press. Ya, oke. Ini press-pressannya juga masih lumayan bagus. Ah, ini ya. Ini ampernya 0,88 itu sudah mati ya. Jadi biasanya kalau kendala seperti ini biasanya itu pasti akan muncul kedipan LED ya. Jadi kedipan LED di LED pertama itu kedipan 6 kali. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini kan ada kedipan LED. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Jadi ada kedipan 6 bahwa untuk kode error yang kedipan 6 di LED pertama itu ada arus tinggi di bagian mesin kompresor. Padahal untuk arus tinggi itu masih belum di angka 1 ya. Jadi di angka 0, berapa tadi? 0,88 itu sudah mendeteksi ada arus tinggi di bagian mesin kompresor. Nah, di sini saya mengganti dengan mesin kompresor orisinil ya. Jadi ini mesin kompresor kulkas LG. Ini kebetulan saya punya kulkas inverter juga, tapi dia kepunyaannya Fresher, teman-teman ya. Jadi di sini nggak ada masalah mau kepunyaannya apa, yang penting di atasnya ya. Karena di sini kan untuk kompresor itu kepunyanya kulkas 2 pintu, kita juga nggak apa-apa kalau misalkan kita pasang di bagian kulkas 2 pintu. Oke, sekarang langkah yang pertama kita potong dulu. Kita potong di bagian pipa kondensor supaya untuk mesin kompresor itu bisa kita lepas, teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya lepas dan kita tinggal angkat ya. Jadi kita tinggal angkat mesin kompresornya, kemudian kita ganti dengan mesin kompresor Fresher, sama-sama inverter, teman-teman ya. Nah, ini mungkin bedanya dengan kapasitas, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan mesin kompresor inverter kulkas 1 pintu itu nggak masuk karena kurang ya. Kalau lebih tinggi nggak masalah. Kalau AC itu beda lagi, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang untuk mesin kompresor ya. Kita pasang dulu untuk karet-karetnya, baru kita pasang. Jadi untuk pemasangan semuanya sama. Hanya saja di sini untuk freonnya menggunakan R600 ya.
Jadi kalau inverter itu rata-rata R600 teman-teman. Jadi tekanannya itu rendah, kadang-kadang di 0, ada juga sampai kalau sudah dingin di bawah 0. Oke, di sini sudah saya pasang, tinggal kita las. Dan untuk di bagian overload ya, karena di bagian inverter, mesin inverter itu hanya overload ya, jadi nggak ada relay, dan juga di sini ada dilengkapi kaki segitiga ya. Jadi beda jauh. Ini sudah pernah saya bahas juga untuk mesin kompresor inverter teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal pasang ya. Jadi kita pasang lagi, kita las lagi. Kemudian nanti jangan lupa kita flashing di bagian kondensor, dan juga kita flashing juga di bagian evaporator, dan juga filter kita ganti teman-teman ya. Jadi filter kita ganti dengan yang baru, supaya nanti pas nggak ada apa ya, nggak ada kebuntuan atau apa teman-teman ya. Nah ini kita sesuaikan aja. Oke, kita sesuaikan seperti ini ya. Nah ini kita tinggal masukkan, kemudian kita las. Dan usahakan untuk pengelasan jangan sampai ada yang bocor teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada bocor, nanti di waktu pengisian nanti semakin lama freon itu semakin habis dan nggak dingin. Oke, sekarang kita las terlebih dahulu teman-teman ya. Nah untuk pengelasan di area sini ya, kita rawan sekali ya. Jadi tempat wadah airnya itu rawan sekali kita kena panas. Jadi di sini saya sarankan menggunakan air ya. Jadi kita celup menggunakan air supaya wadah dari pembuangan air itu nggak meleleh teman-teman. Dan kita juga kasih tameng seperti ini nih. Jadi kita kasih tameng seperti seperti plat ya. Nah seperti ini, kita kasih tameng seperti ini. Ini platnya kita buat aja teman-teman ya, dari kaleng apa tah gitu. Kemudian kita masukkan air supaya nggak terlalu panas banget untuk wadah pembuangan airnya. Nanti sayang ya teman-teman ya kalau misalkan ini ada yang bocor. Oke, setelah itu kita las ya. Kita las, usahakan pengelasan sebagus mungkin dan nggak ada yang bocor teman-teman. Dan untuk pengelasan di sini saya menggunakan fluk ya. Itu karena saya rasa ini cukup bagus untuk fluk. Dan untuk apinya jangan terlalu panas-panas banget teman-teman ya. Kita sesuaikan aja. Kalau misalkan udah panas, kita baru tempelkan ya. Oke, kita tempelkan fluk seperti ini. Ini pasta ya, pasta cair. Dan ini nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau misalkan terlalu banyak itu malah belepotan dan nggak mau nempel. Itu sih pengalaman saya. Ini kita secukupnya aja, yang penting ada basah aja. Nah ini ya. Oke, ini sudah. Oke, kita lepas. Nah ini ya. Ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi hasilnya kalau pakai fluk itu lebih bagus, dan usahakan jangan terlalu banyak-banyak untuk fluknya. Oke, kita tinggal angkat seperti ini. Oke, semua sudah selesai. Dan sekarang tinggal kita flashing di bagian kondensor. Kita flashing sebentar aja karena di sini nggak ada kebocoran, nggak ada apa. Karena di sini kerusakannya di bagian mesin kompresor ya. Jadi mesin kompresornya yang sudah rusak. Jadi tetap kita flashing sebentar aja. Takut ada takut ada air ya. Dan jangan lupa juga kita amplas. Oke, di sini kita pasang untuk overloadnya. Jadi kita hidupkan ya nanti ya. Jadi untuk overload kita memakai overload tetap ya. Jadi overloadnya kulkas 2 pintu bawaan. Oke, di sini sudah
kita pasang, kita tutup aja dulu ya, takut ada kabel yang nempel teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal nyalakan, dan di sini sudah nyala. Sambil kita tunggu untuk mesin kompresor nyala, kita rakit-rakit dulu supaya lebih cepat teman-teman ya. Dan untuk pipa kapiler kita potong. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat potong pipa kapiler ya, ada ya. Ini saya menggunakan tang. Teman-teman bisa beli ya. Kemudian di sini filter, kita siapkan filter yang baru. Oke. Nah, ini jangan terlalu panjang, ini setengahnya aja ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita tekuk seperti ini. Nah, kemudian kita kecilkan ya, supaya di waktu pengelasan itu nggak masuk ke dalam teman-teman. Oke, tinggal satunya lagi, ini buat pemakuman. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah. Oke, anggap aja nih sudah selesai ya untuk filter baru. Jadi untuk filter kita saranin ganti dengan filter yang baru teman-teman, supaya sirkulasi itu lebih plong dan nggak ada hambatan sama sekali. Oke, sambil lalu kita las ya, karena mesin kompresor ini lama banget hidupnya, sekitar 15 menit baru hidup. Kita rakit-rakit dulu untuk pipa kapiler, filter kita las semuanya ya, sambil nunggu mesin kompresor nyala. Jadi biar nggak buang-buang waktu teman-teman ya. Oke, jadi untuk pengelasan usahakan pipanya itu sampai merah dulu, baru timahnya itu kita tempelkan teman-teman ya. Nah, ini sudah. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah selesai, dan kemudian ini sepertinya hampir sebentar lagi mau nyala. Oke, kita nyalakan. Nah, ini ya. Ini sudah mau nyala sebenarnya teman-teman ya. Udah dikit lagi ini mau nyala untuk mesin kompresor. Kemudian kita siapkan untuk sambungan di bagian kondensor. Jadi di bagian kondensor kita tambahkan lagi ya, supaya lebih presisi lagi, nggak longgar ya. Kita masukkan filter. Jadi di sini saya tambahkan pipa lagi buat shock. Kemudian kita langsung aja kita las sambil nunggu mesin kompresor ini bentar lagi mau hidup. Oke, kita pakai fluk ya. Ini kita pakai fluk, dan usahakan jangan banyak-banyak. Oke, di sini sudah selesai. Nah, kalau pakai fluk dia hasilnya bagus, asal jangan banyak-banyak. Oke, di sini kita tinggal pemasangan filter ya, filter yang baru. Nah, ini ya, yang tadi yang kita las, ini tinggal kita las kembali ya. Kita masukkan ke kondensor, usahakan bersih, nggak ada kotoran apapun, baru kita las teman-teman. Oke, kita las dulu ya. Nah, ini usahakan sampai merah dulu, baru kita las. Nah, nanti kalau sudah merah seperti ini, dia akan nyebar sendirinya teman-teman. Tuh ya, meleleh dengan sendirinya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah kita pemasangan di bagian filter ya, usahakan kita jangan langsung elas. Jadi kita biarkan dulu, ini biarkan hidup ya. Setelah hidup, untuk di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator itu kita flushing dulu ya.
Kita flashing dulu sebentar. Kalau misalkan udah nggak ada oli-oli sama sekali, baru kita las. Oke, di sini kita nyalakan dan tunggu ya. Oke, di sini sudah nyala dan kita coba flashing bentar-bentar aja teman-teman ya. Kita flashing dulu bentar-bentar, kemudian nanti kita las teman-teman ya. Nah, kita flashing dulu ya sebentar, baru nanti kita ada pengelasan teman-teman ya. Kita las semua baru kita vakum nanti. Oke, karena di sini sudah selesai, baru kita las teman-teman ya untuk di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator. Nah, di sini sudah saya las untuk di bagian evaporator. Dan untuk mesin kompresor di sini sudah waktunya pemakuman ya. Jadi untuk cara pemakuman semuanya sama dari awal sampai akhir. Untuk video-video saya sudah saya upload teman-teman ya. Oke, di sini pemakuman. Oh ya, di sini ada yang bertanya untuk pemakuman. Ada yang bilang, Bang, untuk metilnya dimasukkan apa enggak? Teman-teman bisa masukkan metil ke dalam filter, bisa juga enggak. Ya, jadi terserah teman-teman. Jadi untuk memasukkan metil ke dalam filter itu boleh ya, boleh-boleh aja. Yang penting jangan terlalu banyak, teman-teman. Nah, di sini saya coba akan masukkan cairan metil ke dalam filter teman-teman ya. Ini juga saya akan menjawab lewat video juga. Oke, sekarang coba saya matikan supaya ini metil bisa terhisap ya. Oke, di sini sudah mati dan ini sudah mulai menghisap ya. Baru kemudian kita tutup. Ini nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita tutup. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Oke, di sini sudah selesai. Karena kalau misalkan kebanyakan itu menimbulkan suara nanti. Kalau kulkas satu pintu pasti suaranya kemericik, terlalu kemericik. Dan juga nggak terlalu bagus juga ke bagian evaporator. Karena kenapa ini jika terlalu banyak itu menyebabkan korosi ya. Itu sudah tertera di di metilnya juga. Oke, sambil lalu kita nyalakan dan kita las ya untuk di bagian pipa vakumnya. Oke, kita buka untuk keran freonnya. Ini menggunakan freon R600 teman-teman. Oke, di sini kita coba nyalakan. Sambil lalu kita tunggu untuk mesin kompresor, kita las dulu ya. Kita las dulu untuk di pipa kapiler pemakuman. Supaya nggak terjadi kebocoran. Ini nggak apa-apa untuk pengelasan di freon R600 ya, nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, sekarang sudah saatnya ya kita nyalakan dan semua sudah nyala dan ini juga nyala dan ini masih posisi terbuka untuk freonnya teman-teman. Oke, sekarang kita coba tutup. Oke, kita tutup. Nah, ini sampai di bawah 0 ya. Ini nggak ada masalah. Bukan berarti di sini sirkulasi itu buntu. Enggak, teman-teman ya. Karena memang untuk pengisian freon 600 itu pertama itu di bawah 0 ya. Itu paling mentok 0. Ada juga yang sampai 3 PSI atau sampai 5 PSI kalau misalkan tekanan sudah agak lemah. Oke, di sini saya isi kembali. Di sini saya coba mentokkan ke 0 ya. Oke, di sini 0, sudah 0 ya, kita tunggu. Oke, sekarang kita tunggu untuk ampere 0,4 ya. Kenapa enggak 1,1? Karena di sini untuk mesin kompresor fresher ya. Jadi kita sesuaikan, nggak harus 1,1. Kalau misalkan mesin kompresor besar, otomatis
cepet ya. Jadi cepet, untuk bunga es sangat cepat sekali. Dan di sini sudah mulai turun untuk tekanan dan ampere pun juga mulai turun teman-teman ya. Dan ini kita akan lihat hasilnya, apakah di bagian kulkas sudah ada suhu dingin atau belum teman-teman ya. Yang jelas di sini sudah enak menurut saya ya, sudah mulai ada hawa-hawa dingin. Untuk ampere 0,45, tapi di bagian kulkas, di bagian dalam nanti kita lihat ya. Oke, kita lihat apakah ada udara dingin. Waduh, ini sudah ada udara ya, udara dingin tuh, kelihatan ya di kamera teman-teman ya. Tuh, suhu dingin udah keluar ya. Wah, dingin banget. Untuk R600 itu lebih cepat teman-teman ya proses pendinginannya daripada Freon R134. Oke, yang bawah di sini sudah dingin juga. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Nah, ini sudah dingin semua. Oh ya, di sini untuk mesin kompresor bawaan dia diameternya kecil banget. Tuh. Dan untuk kodenya kode mesin kompresor BSA 075 NHMV. Sedangkan saya mengganti dengan mesin kompresor inverter kepunyanya LG Inverter juga, punyanya Fraser. Oke. Nah, ini ya. Memang ada variasi ya. Ada banyak macamnya untuk mesin kompresor inverter, ada yang kecil, ada juga yang besar, teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab semua pertanyaan teman-teman semua. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.